Ribuan jamaah melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah di halaman Gor Gelarsina, Klaten. Mulai pukul 6 pagi para jamaah mulai berdatangan di halaman Gor Gelarsina. Sholat Idul Adha baru dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai imam, Ustadz Moh Syihabuddin Hilmi yang merupakan juara tartil tilawah dan tahfidz tingkat provinsi. Sementara Busro Mukhodas yang merupakan mantan Ketua KPK Republik Indonesia serta Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir sebagai khotib, menyampaikan tema besar meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim untuk merawat martabat negeri. Kita panitia Hari Raya Idul Kurban yang dalam hal ini adalah ditangani oleh FKTM, Forum Komunikasi Takmir dan Remaja Masjid Barangler dan sekitarnya, dalam rangka untuk merefleksi daripada pelaksanaan Hari Raya Kurban, untuk mengambil satu pelajaran pengorbanan daripada Ismail, yang saat ini memang betul-betul dari pengorbanan Ismail itu bisa untuk diambil keteladanan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Nah, oleh karenanya tadi juga disampaikan oleh beliau bagaimana ke depan kita itu untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, yang Dalam khutbahnya, Busro Mukhodas meminta para elit dan pejabat negara belajar dari kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihi salam. Domba yang menjadi kurban Nabi Ibrahim adalah simbol bagi sifat kebinatangan yang harus dihapus dari setiap manusia ataupun terhadap pemimpin negeri. Peristiwa ini sebagai lambang atau tamsil bagaimana Allah memberikan pendidikan kepada hamba-hambanya, yaitu menjauhi sifat kebinatangan seperti serakah, rakus, tamak, bengis, keji, dan lainnya. Membuang perilaku memangsa pihak lain dengan permainan fitnah atau hoax politik, dan beberapa perilaku kotor lainnya. Dalam sejarah Idul Kurban, menurutnya, kita perlu mencontoh Nabi Ibrahim yang rela berkorban atas egonya. Dalam situasi kekinian negeri yang berasas Pancasila ini, pengelolaan negeri mulai dari pemerintah, DPR atau partai politik, DPD, KPU, TNI Polri, Kejaksaan, Hakim, dan lainnya perlu untuk meneladani saran nyata untuk bekerja dan berkorban demi rakyat. Bukan sebaliknya, dijadikan korban sebagai sapi perah politik. Usai memberikan ceramahnya, Busro Mukhodas kepada wartawan juga menyampaikan jika saat ini upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, pungli, penegakan hukum dinilai masih lemah. Peran KPK yang semakin jauh dari harapan. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo karena masih banyak orang baik yang mampu mengembalikan marwah KPK. Sangat meradang, sedih, merana, tapi tetap optimis. Mengapa meradang, sedih? Karena KPK itu lembaga anak kandung gerakan reformasi 98 yang dipelopori oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat sipil setelah muak anek terhadap pemerintahan Orde Baru yang korup, yang melanggar HAM, yang melakukan pelanggaran demokrasi, dan seterusnya. Kemudian muncul 3 lembaga anak untuk reformasi. 1, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ini sebagai informasi sementara dari Masjid sekitar Gor untuk data hewan kurban dari Masjid Al-Huda, sapi KPK sebagai lembaga negara itu berdasarkan undang-undang yang lama itu independen.
bukan di bawah presiden, karena presiden itu di bawah partai, dipengaruhi oleh elit bisnis. Maka KPK masa lalu yang saya sebut KPK ori ya, sekarang KPK KW berapa saya nggak tahu. KPK yang ori itu KPK yang berhasil membongkar korupsi yang sangat sistemik di berbagai izin pertambangan, izin pembukaan lahan dan sebagainya. KPK yang sekarang ini direvisi akibatnya KPK lumpuh total, bukan dilemahkan, lumpuh. Maka menjawab pertanyaan tadi, kalau sekarang ada permainan permainan di kalangan sampai petugas-petugas lapas KPK, dan ada istri yang dilecehkan secara seksual dari para tahanan itu cermin semata-mata akibat KPK yang dirusak secara moral, dan perusaknya adalah pemerintah bersama DPR.